Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Penghantar Tata Hukum Indonesia serta diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pendengarnya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Haninda Permatasari dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia dengan nomor NIM 0701520039. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang tanah untuk kepentingan umum dari mata kuliah Penghantar Tata Hukum Indonesia dan dosen pengampu Ibu Maslihati Nurhidayati. Halo Ibu, semoga sehat selalu ya Ibu. Oke, langsung saja kita bahas tentang tanah untuk kepentingan umum dengan pokok pembahasan. Yang pertama, hukum yang mengatur tentang tanah itu apa sih? Yang kedua, dasar hukumnya itu apa yang mengatur tentang tanah? Yang ketiga, apa sih kepentingan umum itu? Dan yang terakhir, yang keempat, tanah untuk kepentingan umum. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu hukum yang mengatur tentang tanah, yaitu hukum agraria. Apa sih agraria itu? Agraria berasal dari bahasa Yunani, yaitu ager, yang artinya ladang atau tanah. Nah, menurut KBBI, yaitu artinya urusan pertanian atau tanah pertanian, serta urusan kepemilikan tanah. Kalau dalam arti luas, yaitu meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan juga kekayaan yang berada di dalamnya. Jadi, intinya, hukum agraria itu hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah-masalah tanah. Kita masuk tanah ke sebagai objek, ada dua, yaitu yang produksi sama yang non-produksi. Kalau yang produksi itu, tanah untuk kepentingan ekonomi, tanahnya dapat diperjualbelikan, diwariskan, dialihkan untuk kepentingan ekonomi, dan juga untuk kepentingan produksi, misalnya seperti hutan. Yang kedua, tanah non-produksi, yaitu seperti tempat ibadah, pemakaman, rumah, dan lain-lainnya. Hukum dan kebijakan agraria merupakan salah satu alat untuk menciptakan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan untuk seluruh masyarakat luas di Indonesia. Hukum agraria juga memberikan kepastian hukum tentang hak-hak akan tanah. Selanjutnya, kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu dasar hukum tentang tanah. Yang pertama, ada Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA, yaitu hak menguasai negara meliputi bumi, air, dan juga ruang angkasa. Dan yang kedua, ada Hukum Agraria Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Dan yang ketiga, ada pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang tahun 1945 bahwasanya bumi, air, dan kekayaan yang berada di dalamnya itu digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu apa sih kepentingan umum itu? Kepentingan umum itu berkaitan sama bangsa, negara, dan juga masyarakat luas. Yang intinya, kepentingan umum itu adalah kepentingan yang manfaatnya dapat bermanfaat untuk masyarakat luas, misalnya pembangunan. Kepentingan yang dikategorikan sebagai kepentingan umum itu ada 5 unsur. Yang pertama, adanya kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, dilakukan dan dimiliki oleh pemerintah. Yang ketiga, tidak digunakan untuk mencari keuntungan pribadi. Yang keempat, masuk dalam daftar perencanaan yang telah dilakukan, yang telah ditentukan. Dan yang kelima, adanya pelaksanaan dan perencanaannya itu sesuai dengan rencana pembangunan nasional daerah. Selanjutnya kita akan masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu pokok pembahasan yang keempat tentang tanah untuk kepentingan umum. Kalau di dalam Kapres nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum itu ada 3 unsurnya. Yang pertama itu untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat besar. Yang kedua dilakukan dan dimiliki oleh pemerintah. Dan yang ketiga tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Pengaturan pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2012 tadi.
Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, semua pihak itu harus terlibat, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan kita sebagai masyarakat juga harus ikut andil supaya kita dapat meminimalisir adanya sengketa atau permasalahan yang timbul terkait pengadaan dari pembangunan untuk kepentingan umum ini. Kriteria tanah yang digunakan pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu ada seperti untuk pertahanan dan keamanan nasional, jalanan umum, jalanan tol, rumah sakit, terus ada pelabuhan, bandara udara, kantor pemerintah, dan lainnya. Nah, dari undang-undang tadi yang membahas tentang tahap penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum itu ada 4 tahapnya. Yang pertama, ada perencanaan. Yang kedua, ada persiapan. Yang ketiga, ada pelaksanaan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada penyerahan hasilnya. Pengambilan hak tanah untuk kepentingan umum itu hanya dibenarkan karena tanah tersebut digunakan untuk kepentingan umum, harus menguntungkan masyarakat, harus dapat bermanfaat untuk masyarakat yang besar. Nah, harus juga adanya ganti rugi yang setimpal, jadi nggak boleh nantinya kita malah ngerugiin masyarakat itu. Kalau tanah yang digunakan untuk pembangunan kepentingan umum itu tanah pemerintah, nantinya akan lebih mudah untuk digunakan pembangunan seperti rumah sakit, jalan tol, klinik, tempat beribadah, bandara udara, stasiun, dan juga yang lainnya. Tapi kalau misalnya tanah yang kita gunakan untuk pembangunan kepentingan umum itu tanah orang lain atau tanah hak atas orang lain, nah pemerintah ataupun badan swasta harus membelinya sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Nah, kembali lagi untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat besar, jadi kita nggak boleh ngerugiin masyarakat. Tanah untuk kepentingan umum itu harus berguna, berfungsi, bermanfaat, dan serta memberikan keuntungan untuk masyarakat luas. Jadi nggak boleh kalau cuma buat mencari keuntungan pribadi. Demikian pemaparan materi tentang tanah untuk kepentingan umum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan atau ada salah-salah kata. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Dadah.